Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Arina Izni. Saya dari Lokal G Ekonomi Syariah tahun 2020 dengan NIM 12020524782. Saya akan menjelaskan tentang materi lembaga keuangan syariah sebagai syarat ujian akhir semester kepada dosen pembimbing Bapak Denny Rahmatillah, SE, SYME, SY dengan syarat mata tertutup. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama yaitu tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama yaitu terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, akadnya hanya simpan dan pinjam saja. Sedangkan pada bank syariah, akadnya menyesuaikan kebutuhan dari para nasabah. Yang kedua yaitu tentang usaha yang dibiayai. Pada bank konvensional, asalkan diberikan keuntungan, maka mereka akan memberikan pembiayaan. Sedangkan pada bank syariah hanya akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang halal saja. Yang ketiga yaitu aspek legalitas. Bank konvensional diatur oleh Undang-Undang Perbankan, sedangkan bank syariah selain diatur oleh Undang-Undang Perbankan, bank syariah juga harus mendapatkan legalitas dari yang namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, dan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat yaitu tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di bank konvensional akan diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan bank syariah akan diselesaikan oleh BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Dan jika tidak selesai, maka akan diselesaikan dan dibawa ke pengadilan agama. Mudorobah. Mudorobah berasal dari kata doroba yang artinya berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah mudorobah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal yaitu sohibul mal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha yaitu mudorib. Pembagian akad mudoroba terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudoroba mutiakah, yaitu pemodal atau sohibul mal memberikan kewenangan kepada pelaku usaha atau mudorib dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu mudorobah mukoyadah, itu adalah pemodal memberikan batasan kepada mudorib atau pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalil mudorobah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-198. Musyarakah menurut bahasa artinya adalah perkongsian atau percampuran. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan usahanya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Rukun akad musyarakah yang pertama yaitu adanya pelaku akad, yang kedua adanya objek akad, itu terdiri dari yang namanya modal, pekerjaan, dan nisbah bagi hasil, dan yang ketiga adanya ijab dan qabul. Dalil akad musyarakah terdapat pada Quran Surah As-Sad ayat ke-24. Murabahah. Murabahah menurut bahasa berasal dari kata arribuhu yang artinya keuntungan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah jual beli yang diharuskan menyebutkan berapa modal dan berapa keuntungan. Rukun jual beli murabahah, yang pertama adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli, yang kedua adanya objek yaitu terdiri dari barang, harga modal dan keuntungan, dan yang ketiga ijab dan qabul. Dalil murabahah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-275. Jual beli salam. Salam menurut bahasa artinya menyerahkan, sedangkan menurut istilah salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barangnya dilakukan di akhir. Rukun jual beli salam yang pertama yaitu ada pelaku akad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek, adanya barang yang dijual, dan
harga suatu barang. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dalil jual beli salam terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Jual beli istisna. Jual beli istisna artinya menurut bahasa ialah membuat. Sedangkan menurut istilah, jual beli istisna adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dapat dilakukan di awal ataupun dicicil dan penyerahan penyerahan barangnya dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Rukun akad jual beli istisna. Yang pertama yaitu adanya pelaku, terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua adanya objek, terdiri dari barang yang akan dijual dan harga barang tersebut. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dalil jual beli istisna terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29. Akad ijaroh. Akad ijaroh menurut bahasa adalah artinya upah. Sedangkan menurut istilah, ijaroh adalah perpindahan manfaat suatu barang ataupun jasa karena adanya upah. Rukun akad ijaroh yang pertama adanya pelaku, yaitu terdiri dari pemilik barang yang disewakan dan orang yang menyewa. Yang kedua yaitu adanya objek. Objek ini terdiri dari barang yang disewakan dan upah. Dan yang ketiga ijab dan qabul. Dalil akad ijaroh terdapat pada Quran Surah At-Tariq ayat ke-6. Akad arran. Akad ini berasal dari kata ar-rahnu yang artinya tetap. Sedangkan menurut istilah, akad arran adalah transaksi pinjaman yang transaksinya disertai dengan barang jaminan. Rukun akad arran yang pertama adanya pelaku akad yang meliputi orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan barang. Yang kedua ada yang namanya objek akad, terdiri dari barang yang dipinjam dan barang jaminan. Dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dalil akad arran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Akad wadiah. Akad wadiah menurut bahasa berasal dari kata wadoa yang artinya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, akad wadiah adalah titipan murni dari seseorang kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukun akad wadiah yang pertama yaitu pelaku yang meliputi orang yang menitipkan barang dan orang yang menerima barang titipan. Yang kedua ada objek yang terdiri dari barang yang dititipkan, dan yang ketiga ijab dan qabul. Dalil akad wadiah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-282 yang terakhir. Akad qard. Qard artinya adalah menurut bahasa adalah potongan, sedangkan menurut istilah adalah penyerahan harta seseorang kepada seseorang yang dapat diminta kembali di kemudian hari. Rukun akad qard yang pertama adanya pelaku akad yang terdiri dari si peminjam dan orang yang meminjami. Yang kedua adanya objek, yaitu terdiri dari barang yang dipinjami. Dan yang ketiga adanya ijab dan qabul. Dalil akad qard terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk keperluan UAS ujian akhir semester pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan ilmu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.